Saudara-saudari mahasiswa, kita kembali lagi di mata kuliah kita pemrograman sistem jaringan. Minggu lalu kita sudah bahas terkait pengantar program sistem dan jaringan. Kita sudah bahas juga terkait apa itu pemrograman sistem, apa itu pemrograman jaringan. Kita sudah bahas juga terkait peran sistem operasi dalam pemrograman sistem dan juga gambaran umum terkait sistem Linux yang akan kita gunakan di pemrograman gitu ya. Nah, minggu ini kita akan lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Kita akan bahas terkait konsep yang ada di sistem operasi. Nah, konsep apa itu? Yaitu terkait proses sama thread. Ini kita akan bahas lebih ke pengantar dulu. Kita lebih lanjut kita akan bahas di minggu depan. Dan kita juga akan bahas terkait bagaimana scheduling di CPU. Dan juga kita akan bahas terkait teori manajemen memory management dan virtual memory. Oke, langsung saja terkait proses. Proses itu adalah sebuah program yang sedang dieksekusi dan sedang dijalankan dalam sistem operasi. Ingat ya, program yang sedang dieksekusi dan dijalankan di memori. Karena dia sedang dijalankan di memori, oleh karena itu makanya dia membutuhkan yang namanya register, program counter, dan stack. Stack yang ada di memori ya. Masih ingat di praktikum ya, ada setiap proses itu pasti dia memiliki parent dan setiap proses bisa memiliki child. Nah, setiap parent itu memiliki parent sampai nanti parent paling tinggi siapa adalah proses kernel ya. Kernel terutama di Linux itu adalah proses kernel. Kernel itu yang akan memanggil semua proses-proses yang lain, anak-anak prosesnya. Nah, sifat dari proses ini dia memerlukan waktu untuk terminate. Nah, take time to terminate seperti itu. Kenapa begitu? Karena ada prosedur yang harus dijalankan untuk mau terminate sebuah program. Ada memori yang harus dibersihkan, ada resource yang harus dilepaskan lagi, dan ada I/O yang harus dilepaskan lagi untuk proses yang lain. Nah, itu akan kita bahas semua di pertemuan ini. Dan juga pertemuan minggu depan lebih detailnya seperti itu. Untuk sekarang kita lebih detail dulu di bagian proses. Nah, proses ini juga dia sifatnya itu isolated atau dia tidak berbagi berbagi memori dengan proses yang lain. Itu sebabnya makanya ketika kita buka sebuah program, sebuah space di memori itu langsung dialokasikan untuk program itu. Dan seharusnya normalnya proses yang lain tidak bisa mengakses space yang sudah dialokasikan untuk proses itu kayak gitu. Dan terakhir, proses ini juga memiliki sifat yaitu dia memiliki state. Nah, apa aja state-nya yaitu state ready, new, running, wait, terminated, dan yang terakhir itu adalah suspend. So, saudara, ada sebuah program namanya di kernel, namanya adalah proses manajemen, yaitu sebuah program yang memanage proses. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat proses dan menterminate proses, terutama create, scheduler, dan kill. Kill ketika proses itu tidak merespon lagi kayak gitu ya. Itu adalah tugas dari proses manager task yang akan bekerja. Termasuk juga CPU scheduling, yaitu ketika banyak proses yang berjalan di komputer kita, proses mana yang didulukan, proses mana yang sedang dikerjakan, proses mana yang menunggu dulu, itu adalah dilaksanakan semuanya oleh proses manajemen task. Juga termasuk deadlock handling. Nah, ini akan kita bahas lebih detail lagi di thread sama proses lebih dalam minggu depan ya. Dan juga ingat interproses communication, nah bagaimana komunikasi antar proses itu semua dikelola oleh yang namanya proses manajemen test. Dan terakhir proses synchronization. Nah, ini terkait dengan I/O ya, input output, monitor, dan terutama secondary storage.
Bagaimana setiap proses itu bisa mengakses resource yang sama dengan cara bergantian. Bagaimana metode antrinya itu udah semua diolah oleh yang namanya proses manajemen test. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait operasi dalam sebuah proses. Nah, setiap proses itu tentunya akan melalui sebuah namanya proses creation. Nah, proses creation ini adalah ketika program baru kita eksekusi, itu namanya proses creation. Nah, dalam kondisi ini state-nya adalah new. Proses itu state-nya adalah new. Kemudian dia akan masuk ke scheduler ya. Scheduler dari proses manajemen. Di situ dia akan berstatus sebagai ready state atau dalam kondisi menunggu diproses atau dijalankan oleh CPU. Nah, ketika eksekusi barulah CPU menjalankan prosesnya, termasuk juga ketika dia menunggu I/O atau ketika ada diblok oleh proses lain yang memiliki priority lebih tinggi seperti itu. Nah, ini proses ini sangat berjalan dengan sangat cepat, bahkan tidak bisa kita amati secara detail menggunakan mata langsung karena memang sangat cepat prosesnya. Dan juga terakhir sebuah proses itu ketika dia sudah selesai digunakan atau kita close programnya ya, itu akan di remove dari proses control block. So, tadi itu proses. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut terkait yang namanya thread. Nah, bisa saudara lihat di sebelah sini, gambar di sini. Thread itu adalah bagian terkecil di dalam sebuah proses. Dia adalah bagian dari proses. Dia merupakan eksekusi sebuah line atau sebuah garis. Misalnya kita melakukan proses looping di program kita. Nah, looping itu dia menjadi thread. Atau bisa jadi dalam proses program yang kita buat, kita memiliki beberapa thread seperti itu. Nah, setiap thread ini juga bisa melaksanakan beberapa tugas yang berbeda. Dan juga kita juga bisa menjalankan beberapa thread sekaligus, artinya beberapa codingan sekaligus dengan fungsi yang berbeda bisa kita jalankan dalam sebuah program seperti itu. Itu adalah kelebihan thread. Jadi thread itu adalah bagian dari proses. Nah, proses itu adalah program secara utuh keseluruhan yang disimpan di dalam memori. So, thread sendiri dia memiliki dua level. Level paling atas adalah user level thread, yang dibuat oleh user seperti itu ya. Dan level paling bawah adalah kernel level thread. Nah, thread yang dijalankan dan dikelola langsung oleh kernel. Apa bedanya? Yang pertama bedanya terutama terkait yang memanage-nya. Nah, kalau user level threads, dia yang manage adalah user sendiri atau kita yang buat programnya. Dia tidak di-manage oleh si sistem operasi. Kelebihannya adalah karena kita manage sendiri, otomatis dia mudah diimplementasikan, lebih efisien, dan lebih mudah untuk kita representasikan dalam bentuk sebuah program, dalam bentuk sebuah line atau sebuah proses atau sebuah baris kode atau sebuah algoritma dalam sebuah program. Tapi kekurangannya, karena dia tidak di-manage oleh sistem operasi, sometimes dia akan mau diblok oleh sistem call, atau bahkan dia bisa membuat proses program yang kita bikin itu menjadi hang, karena manajemennya harus kita pikirkan sendiri, kita matangkan sendiri. Kalau misalnya terjadi sesuatu kegagalan dalam logika kayak gitu, misalnya kita salah memperhitungkan threadnya, maka akan terjadi adalah program kita jadinya hang, program kita jadinya crash seperti itu. Makanya thread ini harus kita kelola sendiri oleh aplikasi kita yang kita buat. Nah, di bawah lagi ada thread yang dikelola langsung oleh sistem operasi. Nah, beda dengan thread yang tadi yang dikelola oleh user.
Thread ini dikelola oleh sistem operasi dan dia bisa akses langsung ke multiprosesor dan multicore karena dia dikelola langsung oleh sistem operasi. Dan juga dia memiliki mekanisme load balancing dan performance yang lebih tinggi daripada user level thread ya. Itu dia sebabnya karena kita bisa mengakses langsung multicore sama multiprosesor dari komputer kita. Nah, kekurangannya karena dia dikelola langsung oleh sistem operasi, tentunya switching atau konteks switching atau perpindahan dari satu proses ke proses lain atau perpindahan dari status proses kita dari misalnya statusnya adalah waiting, ada kemudian berubah menjadi proses atau dari proses berubah menjadi kill gitu, itu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan thread yang kita kelola langsung di program kita. Dan juga dia akan secara frekuensi akan sering sekali memanggil sistem call. Apa akibatnya? Akibatnya adalah CPU overhead lebih tinggi dia. Dia akan banyak memanggil CPU. Dan juga secara kompleksitas dia akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan user level thread. Oke, jadi apa bedanya tadi? Bisa kita simpulkan bahwa antara proses sama thread, pertama dari segi definisi bedanya adalah proses adalah sebuah instan atau program yang sedang di running, sementara thread itu adalah subunit atau bagian kecil dari sebuah proses atau sebuah algoritma dalam codingan dalam sebuah proses kecil. Dia adalah bagian dari proses dan sifatnya lebih lightweight atau lebih ringan. Dari segi resource sharing, proses itu dia independen, artinya dia terisolasi, tidak bisa satu proses itu diakses di area satu proses diakses oleh proses lain, tidak bisa. Karena memang sifatnya yang terisolate space di RAM-nya seperti itu. Sementara kalau thread ini karena dia berada dalam sebuah proses, codingnya adalah sama. Satu codingan proses itu sama, datanya juga sama, dan OS resource-nya juga sama yang sama-sama dalam sebuah proses itu. Seperti itu. Ibaratnya sama kita membayangkan seperti global variable sama local variable. Nah, seperti itu. Space-nya sama, jadi antara thread bisa mengakses resource satu sama lain. Kelebihannya seperti itu. Nah, di sisi konteks switching, proses tentunya lebih tinggi konteks switchingnya karena ada prosedur yang harus dijalankan ketika kita berubah statusnya dari running menjadi state-nya waiting atau dari waiting menjadi state-nya kill atau gitu ya. Itu ada proses yang harus dikerjakan di blok proses seperti itu. Sementara kalau di thread lebih gampang dan lebih cepat konteks switchingnya. Dan juga dari segi communication, proses itu memerlukan namanya mekanisme IPC atau Inter-Process Communication. Nah, ini akan kita bahas di minggu depan nih. Bagaimana sebuah proses itu bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan mekanisme yang namanya IPC. Nah, sementara kalau di thread, cara dia berkomunikasi antara satu thread dengan thread yang lain itu gampang karena komunikasinya menggunakan memory space yang sama. Jadi tinggal dipanggil aja alamat memorinya kalau di C ya. Tinggal dipanggil aja lokasi memorinya di mana, itu isinya sama. Tinggal diambil datanya, tinggal diolah lagi oleh thread yang lain kayak gitu. Dan dari segi isolation, tentunya proses itu terisolasi, dia tidak mengganggu satu sama lain antara satu proses dengan proses lain. Sementara kalau di thread, ketika satu ada thread yang error, maka seluruh proses terjadi akan jadi error juga. Nah, itu beda antara thread sama proses. Gitu. Oke, lebih lanjut kita lihat perbedaan antara program versus proses dan juga thread. Ini apa ambil dari bytebytego.com. Kalau kalian lihat di komputer kalian ada namanya Microsoft Apps, gitu, Microsoft Word, Microsoft Outlook, apalagi kayak ini
Intel IZ atau Microsoft OneNote, itu semua adalah program. Dan program itu disimpannya di disk, di secondary storage ya. Dan dia belum di-load ke memori, artinya dalam bentuk di hard disk. Nah, sebuah program akan berubah menjadi proses ketika dia sudah berpindah posisinya, di-load ke memori, ke RAM kayak gitu ya. Nih, program yang berisi instruksi-instruksi di-load ke memori akan berubah menjadi proses kayak gitu. Beberapa proses dia. Nah, masing-masing proses ini tentunya dia memiliki thread di dalamnya. Thread 1, thread 2, thread 3 kayak gitu. Nah, seperti inilah gambaran antara program, proses, dan thread. So, tadi kita sudah bahas terkait proses dan kita sudah bahas juga terkait thread. Selanjutnya kita akan bahas terkait CPU scheduling. Bagaimana caranya CPU itu bisa menentukan proses yang mana yang dikerjakan dulu, proses mana yang dikerjakan belakangan. Nah, di saat waktu tertentu. Karena CPU pada dasarnya cuma bisa mengerjakan satu tugas dalam waktu yang sama. Nah, secara naturalnya tentunya tugas itu dikerjakan berganti-gantian, termasuk konsep multitasking. Itu pada dasarnya adalah proses itu dikerjakan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan saat itu. Misalnya sekarang saudara bukanya Firefox gitu kan. Firefox lah yang sedang dikerjakan oleh CPU. Atau saudara sedang membuka video misalnya, atau mendengarkan musik. Nah, ada sebuah CPU yang menjalankan musiknya, ada sebuah CPU lagi yang memutar videonya, ada satu CPU lagi yang memproses Firefox-nya kayak gitu. Itulah konsep namanya multiproses, ketika sebuah proses dikerjakan oleh beberapa CPU sekaligus. Kenapa kita perlu melakukan scheduling di CPU? Karena untuk memaksimalkan utilisasi dari CPU tersendiri. Karena dengan algoritma scheduling yang berbeda tentunya akan menghasilkan waktu tunggu yang berbeda pula. So, sebelum kita masuk terkait algoritma dari scheduling, algoritma ini sendiri terdiri atas dua tipe. Tipe pertama adalah preventive scheduling namanya. Itu ketika sebuah proses itu bisa diubah dari statusnya running menjadi ready, kemudian jadi waiting menjadi ready lagi. Itu namanya preventive scheduling. Ada lagi algoritma scheduling yang sifatnya non-preventive scheduling. Artinya prosesnya terminated dulu, atau prosesnya akan terminated, atau ketika dalam running dia akan diubah lagi menjadi waiting seperti itu. Ya, bedanya apa kan? Jadi tahu bedanya apa kan? Kalau preventif dia dari prosesnya running menjadi ready, atau dari ready menjadi waiting menjadi ready. Kalau non preventif prosesnya menjadi terminate, atau prosesnya dari running menjadi waiting. Nah, seperti itu. Nah, dari yang dua tadi bisa dilihat di tabel ini, di grafik ini. Untuk algoritma yang preventif yang bisa berubah proses itu dari running menjadi ready atau dari waiting menjadi ready, itu ada namanya priority scheduling, ada shortest remain job first, ada longest remain job first, ada round robin. Nah, untuk yang non preventif ada first come first serve, atau lebih singkatnya FIFO ya, first in first out kayak gitu. Atau jadi juga shortest job first, ada longest job first, dan terakhir ada high response ratio next. Nah, itu pembagiannya. Mari kita bahas satu persatu. Untuk menggambarkan bagaimana sebuah CPU, algoritma CPU itu, kita akan menggunakan analogi sebuah restoran ya saudara. Bayangkan CPU itu adalah sebuah restoran yang dalam kondisi saat ini sedang sibuk, dan CPU itu adalah chef yang bekerja di restoran itu. Tentunya di restoran itu ada yang satu restoran itu yang bekerjanya satu chef saja. Ada lagi restoran lainnya lebih mewah yang bekerja di sana ada 5 chef gitu ya, atau ada lagi restoran yang lebih mewah lagi yang bekerja di sana ada 10 chef kayak gitu. Atau ada restoran kecil yang cuma ada satu chef di sana. Nah, itu berbeda
Algoritmanya beda, cara dia menentukan orderan mana yang dikerjakan dulu, mana yang dikerjakan belakangan itu berbeda, tergantung algoritma yang digunakan. Nah, itulah akan kita gambarkan bagaimana CPU itu sebagai chef dalam sebuah restoran. Bagaimana dia menentukan order mana yang dikerjakan dulu. Proses itu kita anggap sebagai orderan makanan. Scheduling algoritmanya itu adalah aturan yang dibuat oleh si chef itu untuk menentukan mana yang mau dimasak dulu, mana yang dimasak kemudian. Nah, goalnya atau tujuannya adalah bagaimana membuat proses memasak itu menjadi sangat cepat, adil dan juga efisien. Fair dan juga efisien. Fair itu maksudnya apa? Artinya kalau ada proses yang ada orang yang memang memerlukan waktu yang cepat untuk makanan datang lebih cepat, atau ada yang orang yang bisa menunggu makanan datang bisa ditunggu kayak gitu. So, kebayangkan ya, sebuah restoran, CPU-nya itu adalah chef, itu adalah CPU, proses itu adalah orderan makanannya, dan scheduling algoritma itu adalah aturan masakan mana dulu yang akan dimasak. Dan tujuannya adalah bagaimana membuat proses memasak itu menjadi lebih efisien, lebih adil, dan lebih cepat. Oke, kita akan bahas pertama algoritma namanya first come first serve. Nah, atau lebih mudahnya, lebih populer dengan nama first in first out, FIFO. So, di algoritma ini kita anggap proses itu adalah orang yang berbaris di restoran dengan happy menunggu antrian, menunggu masakannya dimasak kayak gitu. Jadi orang yang datang pertama dimasakin satu-satu masakannya, orang yang datang terakhir dimasakin terakhir. Walaupun orang pertama itu cuma mesan kopi doang satu, dan orang yang terakhir itu mesan dia misalnya dia mesan untuk satu keluarga gitu ya, seperti dia mesan nasi bungkus 10 misalnya. Tetap yang orang pertama didulukan masaknya. Itu kekurangan dari sistem ini. Mudah diterapkan karena tinggal mengantrikan semua proses sekaligus, tinggal membuat prosesnya antri satu persatu, tapi dia sangat lambat. Kenapa? Karena mana tahu suatu saat ada sebuah proses yang memerlukan sumber daya yang sangat banyak. Alhasil proses di belakang yang menunggu tentu akan lama menunggunya. Nah, seperti itu. Sampai satu proses depannya selesai. Itu akibatnya. Gampang, mudah digunakan, mudah diterapkan, tapi sangat lambat jika ada suatu saat ada orang yang memesan makanan dalam jumlah yang banyak dan dia antri satu barisan semuanya. Itu kekurangan dari algoritma ini. Algoritma yang lain ada namanya shortest job next atau SJN disingkatnya. Nah, di metode ini kita tentukan dulu manakah makanan yang cepat dimasak, manakah makanan yang lama dimasaknya. Kita pisahkan. So, kita pilih misalnya ada orang yang pesan kopi, ada orang yang pesan steak. Nah, walaupun orang yang mesan steak itu datangnya duluan, tetap yang didulukan masaknya adalah orang yang memesan kopi. Karena dengan demikian tidak seluruh proses itu tidak akan lama lagi menunggunya. Tapi tetap ada kekurangannya. Apa itu? Ketika ada proses yang besar itu, alhasil waktu tunggunya makin lama karena dia akan mengerjakan yang kecil-kecil dulu. Ada orang pesan nasi goreng dulu diutamakan gitu ya. Ada orang mesennya mie rebus dulu didulukan. Akhirnya steak ini belakangan terus sampai belakangan lagi lama sekali dia menunggunya. Itu efeknya kalau menggunakan algoritma ini. Algoritma yang lain ada namanya SRTF atau Short Remaining Time First. Nah, ini algoritmanya agak sulit penerapannya dan penggambaran juga sulit. Kenapa? Karena memungkinkan chef itu untuk mempause atau menghentikan proses memasak di saat misalnya chefnya sedang masak burger gitu ya. Terus ada orang yang datang, dia pesan kopi. Burgernya ditinggalin sama chefnya, dia masak kopi dulu. Seperti itu.
Jadi memungkinkan ketika suatu proses itu yang sedang dikerjakan, ada proses lain yang butuh dan itu lebih cepat mengerjakannya, maka proses yang lain dikerjakan dulu. Ketika sudah selesai yang proses yang kecil itu, baru kembali lagi ke proses yang besar tadi. Algoritma cukup cepat ya. Tapi kita butuh untuk men-track time left. Nah, seperti itu. Kita butuh menentukan waktu sisanya dulu. Kita harus menentukan dulu waktu sisanya. Nah, ini yang agak ribet nih, karena untuk menentukan waktu yang dibutuhkan itu memerlukan waktu juga kayak gitu. Jadi ada tambahan pekerjaan lain di situ. So, ada algoritma lain. Algoritma ini namanya adalah round robin. Nah, ini cukup terkenal ya algoritmanya. Bahkan juga dipakai di metode-metode lain selain algoritma scheduling CPU. Metodenya cukup sederhana. Jadi setiap proses itu diberikan waktu maksimal pengerjaan. Misalnya sebuah stick itu maksimal pengerjaannya 5 menit. Dan kopi juga maksimal pengerjaan 5 menit. Dan juga kalau ada yang mesannya nasi goreng, waktu pengerjaan 5 menit. Nah, jika suatu saat stick itu dikerjakan lebih dari 5 menit, maka dia akan ditunda dulu. Dia akan ditaruh ke belakang, antrian paling belakang gitu ya. Kita akan kerjakan lagi yang antrian setelahnya. Dengan demikian, semua proses akan mendapatkan waktu giliran yang fair, yang adil, yang sama. Tapi akibatnya lebih lambat. Kenapa seperti itu? Apabila tugas yang diterima itu sudah banyak, antrian di restorannya sudah sangat panjang kayak gitu ya. Alhasil orang akan bolak-balik ke antriannya gitu. Makin lama prosesnya, dia lebih lambat daripada metode yang lain. Nah, seperti itu metodenya. Nah, ada lagi namanya metodenya priority scheduling. Nah, di sini kita anggap ada misalnya pejabat kayak gitu, misalnya presiden yang datang ke restoran dengan menggunakan presnya ya. Nah, seperti itu. Dia bisa men-skip antrian, dia bisa langsung ke depan, dia bisa langsung dihidangkan makanannya, seperti itu. Jadi VIP itu akan dihidangkan pertama berdasarkan tingkat importance-nya. Jadi proses itu akan dikerjakan duluan berdasarkan tingkat prioritasnya. Nah, algoritma ini sangat bagus jika digunakan untuk proses-proses yang sifatnya urgent, terutama seperti proses communication kayak gitu ya. Bagus untuk dikerjakan. Tapi yang proses-proses lain mungkin akan jadi lambat. Misalnya ada proses untuk ngeprint misalnya, ada proses untuk memutar musik gitu. Tentunya akan dijalankan terakhir daripada proses yang digunakan untuk komunikasi. Nah, seperti itu. So, ada lagi algoritma berikutnya namanya adalah high response Rationex. Ini adalah algoritma di mana masing-masing task itu akan di-scale dulu. Ditentukan dulu waktu sama lama pengerjaannya. Jadi kita timbang dulu ya, ini agak sulit nih penerapannya nih, karena kita harus menimbang dulu antara waiting time sama task length-nya, berapa perkiraan pekerjaan itu dikerjakan selesainya, berapa waiting time-nya. Nah, metode ini bagus untuk urgent task dan juga tapi proses-proses yang lain juga mungkin akan lambat pengerjaannya. Nah, untuk metode ini dia lebih adil daripada SJF atau shortest job first. Dan juga sangat membantu ketika ada pengerjaan proses yang cukup besar. Oke, berikutnya ada multiple queue scheduling. Nah, kalau ini kita memiliki beberapa antrian. Jadi tidak di restoran itu tidak lagi satu antrian seperti itu, tidak lagi satu antrian panjang, tapi kita memiliki 2 counter, 3 counter, 4 counter. Ini sama dengan di di minimarket. Jadi ada counter yang jalur cepat, ada counter yang lambat kayak gitu. Jadi kita bagi antrian orang itu, ada orang yang antrian di jalur cepat, ada antrian yang di jalur lambat. Nah, untuk tugas-tugas proses-proses yang sifatnya besar kita akan taruh di jalur lambat. Kalau proses yang
butuh cuma resource kita sedikit dan kecil, kita taruh di jalur yang cepat. Nah, tantangannya di metode ini kita harus organize dulu dan kita harus membuat setup yang lebih smart untuk kedua jalur ini, fast dan slow ini. Kita harus memperhitungkan dulu apakah proses ini benar-benar lambat gitu ya, atau proses ini benar-benar yang cepat, yang gampang. Itu yang agak ribet di sini. Nah, berikutnya ada lagi namanya multi level feedback quiz scheduling. Ini yang paling ribet karena kita memiliki 4. Nah, ini contohnya ya. Kita memiliki sebuah antrian dengan banyak tabel seperti itu. So, tas itu dia akan berpindah antara jalur cepat dan jalur lambat tergantung kebutuhan. Jadi kalau tadi kita pisahkan menjadi 2 jalur cepat, jalur lambat. Nah, sekarang antara orang itu, misalnya suatu saat dia tiba-tiba membutuhkan yang namanya, saya tadi kan mesen ini stick gitu ya. Tiba-tiba dia bisa pindah nanti tergantung kebutuhannya. Misalnya, saya berubahlah, saya nggak mesen stick lagi kayak gitu kan. Saya mau mesen nasi goreng aja katanya. Tiba-tiba kita bisa pindahkan dia langsung ke jalur yang cepat. Tergantung kebutuhan. Seperti itu. Nah, metode ini dia cukup fleksibel, cukup fair. Tapi untuk menerapkannya cukup kompleks. Karena kita harus memperhitungkan semuanya dengan sangat detail banget supaya semuanya bisa berjalan dengan normal, supaya schedulingnya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Itu dia tadi algoritma terakhir. So, algoritma mana yang akan dipakai? Nah, ini tergantung dari kebutuhan. Jadi CPU itu bisa menjalankan lebih dari beberapa algoritma sekaligus. Tergantung kebutuhan, mau pakai yang mana kayak gitu. Tergantung saat itu mau pakai yang mana. Jadi bisa digunakan beberapa algoritma sekaligus. Tergantung kebutuhannya mau pakai yang mana. Gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan satu algoritma saja, tapi kita sebagai programmer bisa menggunakan beberapa algoritma sekaligus, tergantung dari kita butuhnya seperti apa. Tergantung dari kasus yang kita hadapi di program itu. Itu dia scheduling untuk CPU. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya memory management. Nah, ini yang terakhir ya, memory management. So, untuk membahas ini, coba bayangkan RAM adalah sebuah workbench atau meja kerja kayak gitu, atau meja yang panjang. Nah, itu adalah tempat di mana semua program ditaruh. Nah, kita gambarkan kita punya sebuah meja yang panjang banget. Semua pekerjaan kita taruh sana, kita antrikan satu. Nah, seperti itulah kira-kira program. Semakin besar meja kita, semakin panjang meja kita, maka semakin banyak pekerjaan bisa kita taruh di sana. Juga sama dengan program. Semakin banyak besar RAM kita, maka semakin banyak program bisa kita load ke memori kita. Dan sistem operasi dia akan mengorganize setiap program yang masuk ke memori. So, memori itu bisa kita split, kita bagi menjadi seperti halaman atau seperti blok. Dan tugas dari sistem operasi adalah memastikan bagaimana memapping bagian mana dari memori itu yang kosong, bagian mana yang terpakai, bagaimana caranya supaya program yang baru di load itu bisa ditaruh di atas meja seperti itu. Itu adalah yang penting di proses manajemen memori. Bagaimana membuat program itu safe, efisien, dan bisa dijalankan semuanya, running together. Bagaimana caranya memori manajemen bekerja? Pada dasarnya setiap program kita akan kasih space di RAM. Nah, tujuannya adalah untuk menghentikan program itu untuk crashing satu sama lain. Ingat tadi sebuah proses itu harus terisolat antara satu proses dengan proses lain. Dan apa terjadi jika suatu saat ada memorinya sudah penuh, mejanya sudah penuh gitu ya. Ada program lagi mau masuk, bagaimana caranya supaya tidak ada satupun pekerjaan kita yang atas meja itu jadi hancur, jadi jatuh ke lantai kayak gitu. Itulah tugas dari
memory management. Dan juga bagaimana caranya sebuah game dan musik bisa dikerjakan sekaligus. Nah sekarang coba gambarkan tadi seperti itu dia. Meja kita sudah penuh. Seperti itu. Nah ada sebuah program lagi yang butuh space memori. Bagaimana cara menaruhkannya? Disitulah kita gunakan yang namanya virtual memory. Virtual memory itu adalah sebuah meja cadangan gitu, bukan RAM, bukan tempat kerja sebenarnya. Dia meja kerja, tapi bukan dia meja juga, tapi bukan meja kerja. Dia meja cadangan, yang itu bisa kita taruh pekerjaan di sana, tapi tidak bisa kita kerjakan di sana. Intinya adalah kita menaruh sementara aja programnya di sana. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menghemat memori biasanya. Ketika RAM-nya sudah penuh, kita akan gunakan hard disk untuk menyimpan data dari program itu secara sementara di hard disk. Itu adalah guna dari virtual memory. Bagaimana cara kerjanya? Kita akan menswap antara RAM yang dalam bentuk sebuah pack file itu ke dalam hard disk. Contohnya, kita sedang membuka game misalnya. Di saat yang sama kita juga membuka musik. Nah, seperti itu. Tinggal kita swap aja. Kapan game itu kita buka, kapan di swap aja space untuk gamenya gitu. Kalau misalnya gamenya kita keluarkan, misalnya kita kontrol tab gamenya gitu ya, nah, gamenya langsung dipindahkan ke virtual memory kayak gitu. Kelebihannya bagus karena kita bisa menghemat lokasi dari RAM kita, tapi tentunya dia akan memperlambat perpindahan dari. Apa kelebihannya dari virtual memory? Tentunya ada banyak program bisa dijalankan sekaligus. Jadi kita bisa dengan memori yang sedikit kita bisa menjalankan banyak program sekaligus. Dan juga kita bisa memastikan bahwa program itu terpisah, terisolat satu sama lain dan aman. Challenge-nya bagaimana caranya mengimbangi antara kecepatan RAM sama kecepatan hard disk. Itulah kenapa konsep SSD sangat membuat komputer kita cepat gitu. Karena perpindahan antara dari RAM ke memori ke hard disk itu ketika kecepatan hard disknya lambat, alhasil akan terjadi loading yang sangat lama. Tapi kalau kita menggunakan SSD yang notabene kecepatannya hampir mirip walaupun tidak sama ya, hampir mirip dengan si RAM. Tentunya perpindahan antara virtual memory dengan RAM asli itu akan lebih cepat. Itu adalah trik yang dikelola oleh OS untuk manage bagaimana caranya proses mana yang sekarang dikerjakan di RAM asli, proses mana yang akan dipindahkan ke virtual memory. Seperti itu. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, terkait proses dan treat. Apa itu proses? Proses adalah program yang sedang jalan, di running di memori ya. Sementara kalau treat adalah bagian kecil dari sebuah program, di mana itu adalah pecahan dari program-program kecil untuk mini-mini task. Kita juga bahas hari ini terkait CPU scheduling dan multitasking. Scheduling adalah bagaimana memilih proses berikutnya yang secara cepat dan cermat. Sementara kalau multitasking bagaimana caranya berpindah antara suatu proses ke proses lain dengan cepat sehingga semua bisa berjalan bersama. Proses perpindahannya dengan cepat gitu ya, dengan menggunakan algoritma yang tadi. Bagaimana perpindahannya bisa dilakukan dengan cepat seperti itu. Itu adalah multitasking. Kemudian kita masuk juga ke konsep memory management dan virtual memory, di mana RAM itu bagaimana dia mengelola untuk mengamankan bagaimana setiap proses itu tetap terisolasi satu sama lain, dan juga bagaimana sistem operasi mengelola virtual memory untuk menggunakan
hard disk atau secondary storage sebagai penyimpanan ekstra untuk program-program yang dalam kondisi waiting atau dalam kondisi suspend seperti itu. Oke. Itu dia pertemuan minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.